Halo semuanya, di sini kami ingin menjelaskan materi tentang akuntansi kewajiban. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Catherine Cynthia Bella Situmorang dengan NIM 2405081024. Saya Bitseda Menihuru dengan NIM 2405081103. Perkenalkan, nama saya Naika Rifki dengan NIM 2405081040. Yuk kita mulai penjelasannya. Akuntansi kewajiban. Apa sih itu akuntansi kewajiban? Kewajiban menurut PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, paragraf 5 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber data ekonomi pemerintah. Intinya, kewajiban muncul ketika pemerintah telah menerima manfaat, barang atau jasa, atau telah timbul kewajiban hukum atau administrasi. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban. Yang pertama, berdasarkan sumber pinjaman. Terbagi atas dua. Yang pertama, pinjaman dalam negeri. Adalah utang pemerintah yang bersumber dari dalam negeri. Contohnya pemerintah daerah, BUMN, perusahaan daerah, dan masyarakat. Yang kedua, pinjaman luar negeri. Adalah utang pemerintah yang bersumber dari luar negeri. Contohnya negara lain, lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau ADB, atau swasta asing. Yang kedua, berdasarkan jatuh tempo. Yang pertama, kewajiban jangka pendek atau kurang 12 bulan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, pinjaman pemerintah daerah. Apa sih itu pinjaman pemerintah daerah? Pinjaman pemerintah daerah adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri. Yang pertama, sumber pinjaman daerah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, dan masyarakat. Yang kedua, jangka waktu pinjaman, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Selanjutnya, kewajiban jangka pendek di PPKD dan SKPD. Kewajiban jangka pendek di PPKD diantaranya 1. Utang bunga, 2. Bagian lancar utang jangka panjang, 3. Utang beban, dan yang keempat, utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka pendek di SKPD diantaranya 1. Utang perhitungan pihak ketiga, 2. Pendapatan diterima di muka, 3. Utang beban, dan yang keempat, utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang. Karakteristik kewajiban jangka panjang diantaranya 1. Jangka waktu aslinya adalah periode lebih 12 bulan. Yang kedua, entitas dimaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang di PPKD. Yang pertama, utang dalam negeri, yaitu pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman di dalam batas wilayah negara itu sendiri, seperti obligasi yang diterbitkan pemerintah, contohnya ORI, SDR, atau pinjaman dari bank dosmetik. Yang kedua, utang luar negeri, yaitu kewajiban pinjaman kepada pihak luar negeri, bisa dari pemerintah asing, bank asing, atau organisasi internasional, atau IMF, dan Bank Dunia. Yang ketiga, utang jangka panjang lainnya, yaitu kewajiban keuangan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, bukan termasuk utang lancar, seperti sisa utang jangka panjang yang belum jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, utang obligasi atau jika belum jatuh tempo, atau pinjaman dari bank non jangka pendek. Selanjutnya, pengakuan kewajiban. Pada paragraf 2 PSAP nomor 9, kewajiban dapat timbul dari yang pertama, transaksi dengan pertukaran, yang kedua, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku, dan kewajiban yang diterapkan yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Selanjutnya, pengukuran kewajiban. Sesuai dengan PSAP nomor 9, paragraf 35-55, yaitu diantaranya A. Utang pihak ketiga, yaitu pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit, pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. B. Utang transfer, yaitu adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum terjadi. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. D. Utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada pelaporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. E. Bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. F. Kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang harus dibayarkan pada saat pelaporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai yang dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. G. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nilai nominal atau utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. H. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai tanpa pari, diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari. Selanjutnya, pencatatan kewajiban jangka pendek. 1. Kewajiban pihak ketiga dapat timbul karena terdapat manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayar oleh pemerintah daerah. Contoh, pada tanggal 5 Mei 2022, pihak ketiga telah melakukan pemeliharaan gedung kantor. Tagihan yang muncul sebesar 5 juta rupiah dan akan dilunasi pemerintah daerah pada tanggal 15 Mei 2022. Buatlah jurnalnya. A. Jurnal pada saat pemeliharaan gedung kantor telah selesai di SKPD. Jurnal LO tanggal 5 Mei 2022 pada debit beban pemeliharaan gedung sebesar 5 juta, pada kredit kewajiban kepada pihak ketiga 5 juta. B. Jurnal saat pembayaran kewajiban pemeliharaan kepada pihak ketiga di SKPD, yaitu Jurnal LO pada tanggal 5 Mei 2022 pada debit beban bantuan alokasi dana desa sebesar 5 juta, pada kredit kewajiban jangka panjang transfer sebesar 5 juta. Jurnal LRA tidak ada jurnal. Kewajiban transfer. Kewajiban transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Contoh, pada tanggal 5 Mei 2022, pemerintah daerah telah menetapkan alokasi dana desa sebesar 5 juta rupiah yang akan ditransfer dan dibayar pemerintah daerah tanggal 15 Mei 2022. Kewajiban transfer. A. Jurnal penetapan alokasi dana desa di PPKD. Jurnal LO pada tanggal 15 Mei 2022 pada debit kewajiban kepada pihak ketiga sebesar 5 juta, pada kredit kas di kas daerah sebesar 5 juta. Jurnal LRA tanggal 15 Mei 2022 pada debit belanja pemeliharaan sebesar 5 juta, pada kredit estimasi perubahan sal sebesar 5 juta. B. Jurnal saat pembayaran di PPKD. Jurnal LO tanggal 15 Mei 2022 pada debit kewajiban jangka panjang transfer sebesar 5 juta, pada kredit kas di kas daerah sebesar 5 juta. Pada jurnal LRA tanggal 15 Mei 2022 pada debit belanja bantuan alokasi dana desa sebesar 5 juta, pada kredit estimasi perubahan sal sebesar 5 juta. Utang bunga. Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan. Pada tanggal 1 Mei 2022 diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta dengan masa pinjaman 4 tahun. Anggaran
pokok pinjaman sebesar 10 juta yang dibayar setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga 1 juta setiap bulannya. Buatlah jurnalnya. Jurnal saat pengakuan kewajiban bunga di PPKD adalah Jurnal LO pada tanggal 1 Mei 2022 pada debit beban bunga 1 juta, pada kredit kewajiban bunga sebesar 1 juta. Jurnal LA tidak ada jurnal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya dan saya. Materi berikutnya yaitu bagian utang lancar jangka panjang. Bagian utang lancar jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Contohnya, pada tanggal 31 Desember tahun 2022, terdapat utang sebesar 400 juta rupiah yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut senilai 120 juta rupiah akan jatuh tempo pada tahun 2023. Jurnal harus dibuat untuk mereklasifikasi utang jangka panjang ke dalam utang jangka panjang pendek. Maka jurnal pada saat pengakuan bagian utang lancar jangka panjang di PPKD untuk jurnal LO-nya pada debit kewajiban bank sebesar 120 juta rupiah dan pada kredit bagian lancar utang jangka panjang sebesar 120 juta rupiah untuk jurnal LRA-nya tidak ada. Materi berikutnya yaitu utang perhitungan pihak ketiga. Jumlah penguatan atau potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Contohnya, pada tanggal 15 Mei tahun 2023 dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar 50 juta rupiah. Maka jurnalnya pertama, jurnal pada saat terjadi pungutan pajak di SKPD untuk jurnal LO-nya pada debit kas di kas daerah sebesar 50 juta rupiah dan pada kredit kewajiban PFK sebesar 50 juta rupiah dan jurnal LRA-nya tidak ada. Jurnal kedua, jurnal pada saat terjadi penyotoran pajak di SKPD untuk jurnal LO-nya pada debit kewajiban PFK sebesar 50 juta rupiah dan pada kredit di kas daerah sebesar 50 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya tidak ada. Untuk materi berikutnya yaitu pencatatan kewajiban jangka panjang. Utang kepada pihak ketiga merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Contohnya, pada tanggal 1 Mei tahun 2022 diterima pinjaman dari bank BPD sebesar 480 juta rupiah dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta rupiah setiap tanggal 1 awal bulan dengan bunga sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya. Maka jurnalnya, yang pertama, jurnal pada saat penerimaan pinjaman di PPKD untuk jurnal LO pada debit kas di kas daerah sebesar 480 juta rupiah, pada kredit kewajiban jangka panjang bank 480 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya pada debit estimasi perubahan sal sebesar 480 juta rupiah dan pada kredit penerimaan pembiayaan pinjaman bank sebesar 480 juta rupiah. Untuk jurnal kedua, jurnal saat pembayaran angsuran pinjaman untuk jurnal LO-nya pada debit kewajiban jangka panjang bank sebesar 10 juta rupiah dan beban bunga sebesar 1 juta rupiah. Pada kredit kas di kas daerah sebesar 11 juta rupiah. Untuk jurnal RA-nya pada debit pengeluaran pembiayaan angsuran pinjaman sebesar 10 juta rupiah dan belanja bunga sebesar 1 juta rupiah. Dan pada kredit estimasi perubahan sal sebesar 11 juta rupiah. Materi berikutnya yaitu pengungkapan kewajiban. TSAP nomor 9 paragraf 87 sampai 88 menjelaskan bahwa utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: A. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. B. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintahan berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. C. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. D. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. E. Perjanjian restrukturisasi utang. F. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. G. Biaya pinjaman. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari materi-materi yang telah dibahas oleh rekan saya dan materi yang telah saya bahas tadi,
bahwa dapat diambil kesimpulan kalau akuntansi kewajiban pemerintahan merupakan sistem pencatatan yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh utang pemerintah diakui, diukur dan disajikan secara akurat berdasarkan prinsip akrual, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah. Proses ini mencakup pengelolaan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, pengakuan utang pihak ketiga, PFK, utang bunga, serta kewajiban transparan seluruhnya harus dicatat secara konsisten antara LO dan LRA. Dilengkapi dengan pengungkapan transparan serta kontrol internal dan kuat untuk mencegah kesalahan pencatatan, memastikan kepatuhan, regulasi, dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Sekian hasil dari penyampaian dan penjelasan materi kami. Terima kasih.